Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelapangan waktu untuk terus menuntut ilmu, dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 7 Februari 2021 dengan izin Allah kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di Majelis Pengajian Bremen, Ibu-ibu Bremen atau NIB ini. Semoga ini menjadi pengajian atau majelis yang Allah ridhoi dan Allah berkahi, dan Allah mudahkan kita dalam menerima dan memahami materi dan pelajarannya yang akan disampaikan oleh Umi. Dan semoga diam geraknya kita di majelis ini Allah catat sebagai amal pemberat kebaikan kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mari kita mulai kajian ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu NIB dan seluruh jemaah dimanapun berada. Sebelum kita memulai kajian ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang NIB. Barangkali yang belum mengenal apa sih NIB, gitu ya. NIB adalah suatu wadah silaturahmi ibu-ibu muslimah di Indonesia yang ada di Bremen. Dan NIB ini atau ngaji ibu-ibu Bremen ini berdiri sejak tahun 2012, Januari 2012. Wah, genap berarti Umi ini sekarang udah hampir 11 tahun ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Adapun kegiatannya meliputi pengajian rutin bulanan yang biasa dilaksanakan dari Ahad pekan pertama di tiap bulannya, dan dilakukan dari rumah ke rumah Umi. Biasanya kita berkeliling dari rumah ke rumah, bergiliran dengan sukarela. Di sana kami belajar fikih wanita dengan cara berkesinambungan membaca Quran dan tahsin juga gitu ya. Jadi NIB menjadi sebuah ajang silaturahmi untuk ibu-ibu di Bremen dan menambah wawasan keislaman, juga untuk saling berbagi kasih sayang, berbagi pengalaman, juga mempererat tali ukhuwah di antara kita-kita ibu di Bremen. Namun karena kondisi pandemi saat ini, pengajian kami adakan secara online, Umi, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas, Umi akan menyampaikan antara iman dan akal dengan mengusung tema teguhnya keimanan dan yakin dengan kebenaran Islam di tengah minoritas ini. Umi akan menyampaikan itu, mungkin kita sudah mengenal semua ya, Umi Irena Handono, atau biasa kita memanggilnya dengan Umi Iren. Beliau adalah seorang yang banyak sekali pengalaman hidupnya dan organisasinya, Masya Allah. Saya baca biografi Umi, luar biasa. Namun akan saya sampaikan beberapa di antaranya ya, itu Majelis Pakar Pimpinan Pusat Gerakan Muslimat Indonesia Majelis, dengan program khususnya itu membentengi umat dari bahaya pendangkalan dan akidah dan pemurtadan. Juga sebagai pengurus Majelis Alami Lil Alimat Muslimat Indonesia MAAI, Majelis Ilmuwan Muslimah Sedunia Cabang Indonesia, dan juga sebagai pendiri Irena Center, lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mualaf, dan juga sebagai penasehat muslimah peduli umat apa dikisahkannya MPU, forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah. Dan sebagainya banyak sekali biodata Umi yang dikirimkan ke kami. Masya Allah Umi, semoga Umi selalu diberikan kesehatan, keberkahan, baik usia maupun waktunya, ilmunya terus mengalir hingga di yaumil qiyamah Umi. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah Umi sudah hadir ya Umi ya. Insya Allah Umi akan menyampaikan. Semoga Umi kabarnya baik. Umi sehat kan ya Umi ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Umi, suatu kehormatan dan keberkahan buat kami NIB. Umi telah bersedia berkenan mengeluangkan waktunya untuk berkumpul bersama kami di kajian ini dan untuk berbagi ilmunya, hikmahnya juga pelajarannya. Insya Allah saya akan memandu acara ini ke depan dengan susun acara. Yang pertama itu pembukaan sudah oleh saya, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Umi dan Sri Tilawah Bu Evi. Yang ketiga materi yang akan disampaikan oleh Umi, keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup dan doa. Ya, baik, untuk mulai pertemuan kajian ini kita simak bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Umi dan Sri Tilawah Bu Evi dengan surat Ali Imran ayat 190 sampai 195.
Silakan kepada Bu Umi dan Bu Evi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Umi, nanti insya Allah saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 190 hingga 195. Mohon doanya, mohon koreksinya nanti apabila ada kesalahan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Sadaqallahul azim.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Bu Umi dan Bu Evi. Semoga bacaan Quran tadi memberikan keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Dan semoga kajian ini berjalan dengan lancar dan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik ibu-ibu dan jamaah seluruh yang ada di manapun berada, saya mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di kolom chat dengan mencantumkan nama dan asal kota, atau bisa juga langsung bertanya dengan memberikan kode raise hand ya terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan persilakan. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita sama-sama simak kajian yang akan disampaikan oleh Umi Iren. Untuk waktunya dan kepada Umi, kami persilahkan. Monggo Umi. Terima kasih. Perkenankan Umi kembali membuka secara formal dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadiran Allah yang telah menyelenggarakan hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di hari ini bersama NIB dapat berlangsung dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga, sahabat, dan beserta umatnya, termasuk kita semua yang bersama-sama berkumpul untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua penyelenggaraannya. Ibu-ibu dan ananda yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali saya bisa berkesempatan diundang bersama dengan ibu-ibu atau ananda yang berasal dari Bremen dan kota-kota yang lainnya. Ternyata juga ada yang dari Bandung, alhamdulillah. Apakah semuanya ada yang dari luar Jerman dan Indonesia, ada satu kalau nggak salah ya, yang dari luar Jerman, apa ada yang bergabung juga? Oh ada juga atau? Ada Ustazah Oh, dari ada. Oslo. Dari Oslo, bukan dari Solo, dari Oslo Ustazah. Iya, dari Oslo ya. Bedanya S-nya ya. Letak S-nya yang beda. Ini Oslo. Ya betul. Insya Allah. Dari Belanda juga ada. Ada dari Australia juga, Umi, Masya Allah. Oh, dari tamu dari Belanda. Ya, juga Aussie. Dari Jakarta. Oh, Jakarta juga ada. Dari Australia ini aku lihat ada. Alhamdulillah. Dari Istanbul juga Umi, dari Italia juga ada. Dari Turki, terus dari Italia. Alhamdulillah, semoga semakin bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah perkenalan yang pertama dengan Umi, kecuali yang sudah mengenal Umi dari Muslim Bruhur ya. Jadi karena ini yang pertama, Umi juga belum belum mengenal, kecuali yang Umi kenal adalah wajah-wajah yang demikian ikhlas, disayang sama Allah dan sangat solihah, dan ternyata itu adalah semua dari kita yang berada di NIB. Alhamdulillah. Tema kita hari ini, karena ini adalah tema lepas ya, artinya tema lepas apa? Yaitu tema yang sekali pertemuan ini kita selesai. Kalau yang kemarin di Muslim Bruhur itu kita selesai dalam 8 kali pertemuan, yaitu tema perbandingan agama, kristologi. Dan ini tema kita adalah tema yang agak berbeda, yaitu peran akal menuju iman. Tema ini adalah suatu tema yang sangat-sangat penting. Ini adalah masalah yang mendasar. Kenapa? Karena kita adalah satu-satunya makhluk oleh Allah yang diberi anugerah akal dan pikiran. Nah, apa pentingnya akal? Kata akal disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Kata kerja takkilun diulang sebanyak 24 kali. Dan kata kerja ya'kilun itu sebanyak 22 kali. Sedangkan kata kerja akola, nakilu, ya'kilu masing-masing terdapat 1 kali. Yang menarik adalah penggunaan bentuk pertanyaan negatif yang bertujuan memberikan dorongan dan membangkitkan semangat, seperti contohnya kata afala ta'qilun. Itu kata tersebut diulang sebanyak 13 kali dalam Al-Quran.
Artinya apa? Demikian pentingnya akal bagi manusia untuk menuju kepada iman. Nah, coba kita buka di dalam ayat Allah yaitu surat Al-Ikhlas. Ayat ini Umi selalu tergetar. Semua ayat Allah membuat Umi tergetar, tapi ada suatu peristiwa dengan ayat ini. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas inilah bagi Umi pembuka cahaya. Bagi Umi, surat Al-Ikhlas ini adalah gerbang menuju kepada Islam. Umi tersentuh menjadi seorang muslimah. Pembukanya dari surat ini. Coba kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia, Allah, tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ini adalah surat Al-Ikhlas. Ketika pertama kali Umi baca surat Al-Ikhlas, Umi gemetar. Mengapa Umi gemetar? Karena saat itu Umi sedang berada dalam sebuah agama yang konsep Tuhannya bukan tauhid seperti kita, tapi konsepnya adalah Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, balik lagi pada masalah surat Al-Ikhlas menuntun kita kepada akidah Islam. Akidah itu apa? Akidah Islam adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik buruk dari Allah. Lalu muncullah pertanyaan pada diri kita. Jadi iman itu apa? Ternyata iman itu maknanya adalah pembenaran yang pasti. Demikian pentingnya kata pasti, maka Umi beri warna berbeda. Jadi iman itu apa? Pembenaran yang pasti, yang sesuai kenyataan. Nah, ini warna lagi berbeda. Yang ketiga, sifatnya apa? Iman itu muncul dari bukti, dari apa? Dalil. Apa yang dimaksud dengan pasti? Coba sekali lagi Umi kembalikan. Iman itu bermakna pembenaran yang pasti. Pasti. Apa maksudnya pasti? Pasti artinya 100% yakin tanpa keraguan. Terus yang disebut iman itu sesuai dengan kenyataan, bukan khayal. Artinya apa? Hal tersebut bukan mengada-ada. Atau Umi sebut tadi, bukan khayal. Bukan mengada-ada. Tapi ya memang seperti itulah kenyataannya. Yang ketiga, iman itu apa? Muncul dari dalil atau yang kita sebut muncul dari bukti. Atau apa istilahnya? Iman itu bisa dibuktikan.
Artinya apa? Dengan kalimat yang lengkap. Keimanan itu memiliki hujah. Atau kata lain apa? Landasan yang kuat. Jadi iman itu memiliki landasan yang kuat. Maka kesimpulannya, iman tanpa dalil, nah ini ya. Iman tanpa dalil, coba Umi kembalikan lagi ya. Tentang dalil ya. Iman itu muncul dari dalil atau bukti, artinya apa? Iman itu memiliki hujah atau landasan yang kuat. Nah, oke. Tapi kalau iman, kenapa? Karena iman tanpa dalil tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Betul kan? Jadi iman, orang beriman tapi nggak punya dalil, nggak punya bukti. Berarti apa? Tidak akan ada pembenaran yang pasti, nggak ada buktinya. Oke. Sedemikian pentingnya dalil. Maka berikut lagi, ada dua sifat dalil atau dua sifat bukti. Yang pertama adalah bukti akal, akli. Bagaimana bukti akli? Bukti yang diambil dari ilmu pengetahuan. Jadi pakai akal. Dia berasal dari penggalian hukum. Ijtihad ulama. Yang kedua, dalil nakli. Nah, nakli ini apa? Dalil yang berasal dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, akal itu dari ilmu pengetahuan atau penggalian hukum atau ijtihad ulama. Kedua nakli. Kalau nakli berarti berasal dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Nah, ini loh pentingnya. Pentingnya akal menuju iman. Semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Demikian pentingnya peranan fikir di dalam Islam. Okay. Imam Syafi'i pernah berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Arti berpikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kolbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk makrifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ia bisa sampai kepada makrifat terhadap hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan ini merupakan suatu keharusan. Mungkin agak berat bahasanya, nggak apa-apa. Nanti akan kita pahami sepenuhnya, dan kita akan semakin mensyukuri karunia Allah. Lalu bagaimana kita membuktikan tentang kebenaran eksistensi Allah dengan akal? Bahasa sederhananya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu ada menurut akal. Ini. Oke. Maka
Umi memakai suatu pendapat dari suatu kaum yang sangat sederhana atau bahkan dianggap sebagai kaum primitif. Contohnya siapa? Mohon maaf, orang Badui. Orang Arab Badui atau disebut Beduin adalah suku Arab nomaden. Nomaden ini apa? Hidupnya selalu berpindah dan sangat sederhana. Saat ini mereka hampir punah. Tapi kalau kita umroh atau kita haji, kita pasti ketemuin orang Arab Badui yang nomaden, dan mereka memang pindah-pindah. Hidupnya pakai tenda-tenda, kerjaannya mengembalakan onta, gitu ya, kambing, gitu. Banyak onta saat ini. Oke. Orang Badui, ketika kita bertanya, kita tanya ini nih orang Badui, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Ia mampu menjawab. Dan jawabannya ini coba kita simak. Jawabannya adalah mohon maaf. Tai onta menunjukkan adanya onta. Jadi dia bilang, kalau di padang pasir itu ada tai onta, berarti ya itu ada onta. Itu menunjukkan adanya. Irena Handono, ceramah ngaji. Dia di Jakarta. Ini pengajian ibu-ibu. Lanjut lagi ya. Jadi tai onta itu menunjukkan adanya onta. Jadi bekasnya ada, jejaknya ada. Kalau ada tai onta berarti pasti bisa dipastikan, akal nih, dipastikan. Berarti ada onta yang pernah lewat di sini. Ada onta, nah ini ada onta. Tai onta menunjukkan adanya onta. Dan onta itu ada pernah lewat di situ. Jadi apa? Jejaknya ada, rekamnya ada. Nah, demikian pula bekas telapak kaki manusia, dimanapun ada bekas telapak kaki manusia di lumpur atau di pasir, gitu ya, maka menunjukkan apa? Pernah ada orang yang jalan di situ. Berarti apa? Jejak telapak kaki manusia berarti ada manusia. Manusia yang pernah melewati jalan itu, maka jejak telapak kakinya ada. Nah, ini menurut Umi jawaban seperti ini jawaban cerdas dan bijak. Umi angkat dalam bahasan kita. Maka Al-Quran adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Bahasa sederhananya apa? Maka Al-Quran itu adalah bukti bahwa Allah itu memang ada. Dan ini bisa kita buktikan secara akal. Lah itu ada Al-Quran, itu ada karyanya Allah, itu ada firman-Nya Allah, itu ada wahyu Allah. Oke, berikut lagi. Alam semesta juga begitu. Artinya, alam semesta beserta isinya adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi selain Al-Quran, kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dari mana? Ya lihat alam semesta ini. Siapa yang menciptakan? Seperti kursi. Kursi yang kita dudukin ini. Siapa yang membuat? Tukang kayu, tukang mebel, tukang besi.
Oke, berarti ada yang membuat. Rumah kita. Siapa yang buat? Tukang. Oke, berarti ada pembuatnya. Tukang yang membuat. Terus kemudian boleh dilanjutkan. Yang buat tukang siapa? Contoh saja. Ketika kita mempunyai rumah, barangkali ada yang menjawab, oh rumah itu saya dapat dari warisan. Warisan siapa? Orang tua. Oh kalau begitu orang tua dapatnya dari siapa? Dan terus. Akhirnya mau tidak mau, kita harus mengakui dengan akal kita bahwa seluruh alam semesta ini adalah membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, coba kita lihat ayat Allah. Surat Al-Jasiyah ayat 3 sampai 4. Ibu, saya langsung terjemah ya, Bu Umi ya. Ya, Al-Jasiyah. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Nah, ini dalilnya. Jadi dalilnya ini ada. Syarat tadi. Oke, next. Akal dan indera manusia tidak akan mampu menjangkau wujudnya, zatnya Allah. Tetapi mampu menjangkau eksistensi Allah. Artinya apa? Akal dan indera manusia, kita punya indera, kita punya 5 indera, maka disebut panca indera. Akal kita dan panca indera kita. Panca indera itu apa? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit, dan seterusnya. Mata menjadi organ untuk melihat, mendengar, mulut untuk berbicara, hidung merasakan, dan kulit juga untuk alat perasa ya. Semua alat yang kita miliki ini yang juga sering kita kagum-kagumi, yang sering kita mohon maaf agung-agungkan gitu ya. Sampai-sampai ada yang demikian mohon maaf menyintai fisik gitu ya. Nah mohon maaf, akal dan indera manusia nggak mampu untuk menjangkau wujud atau zatnya Allah. Tapi mampu menjangkau eksistensi Allah. Contohnya apa? Contohnya, apa yang kita tidak mampu melihat, tapi ternyata ada. Contohnya yaitu udara. Apa saat ini kita menghirup udara dari dalam ruangan tempat kita masing-masing? Dengan kata lain, apakah di tempat ruangan kita masing-masing ada udara? Ada atau tidak? Jawabannya ada. Ada udara. Bagaimana kita bisa mengatakan ada udara padahal kita tidak melihat udara? Bagaimana kita bisa menyimpulkan udara itu ada padahal kita tidak melihat? Nah inilah yang Umi maksudkan. Akal dan indera manusia, fokus indera dulu,
Indera manusia tidak mampu untuk menjangkau wujudnya Allah. Kenapa? Kita menghirup udara, tapi tidak melihat udara. Kita mengakui ada udara. Dan demikian, tapi apa? Kenapa kita tidak bisa melihat wujudnya udara? Kembali lagi, indera kita, panca indera kita terbatas. Demikian pula tentang wujud Allah. Allah itu wujudnya apa? Nah, inilah yang senantiasa manusia itu dari zaman ke zaman selalu, mohon maaf, banyak sekali lagi, banyak yang terperosok dalam satu macam dosa. Yaitu apa? Yaitu dosa, mohon maaf, syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia mewujudkan Allah. Allah itu diwujudkan. Padahal dia tidak mampu. Berarti apa? Mengada-ada, khayal. Karena inderanya tidak mampu. Tapi Allah itu, mohon maaf, orang mewujudkan Tuhan. Seringkali yang diwujudkan sebagai Tuhan, yaitu yang disembah. Itu adalah manusia. Mohon maaf. Manusia nggak mampu melihat Allah, melihat wujudnya Allah. Nah, di layar, di laptop kita masing-masing atau HP masing-masing, Umi tulis di situ, akal dan indera manusia tidak mampu menjangkau wujud atau zatnya Allah. Istilah sinonim wujud adalah zat. Yani, dalam bahasa Arab maka disebut zat, atau dalam bahasa Al-Quran Allah, wujud Allah disebut zatnya Allah. Sampai-sampai kalau kita meneliti demikian sempurnanya Islam yang mempunyai istilah zat, D-Z-A-T, untuk menyatakan wujud Allah, itu hanyalah Al-Quran. Hanyalah Islam. Di luar Islam, kata zat itu tidak dikenal. Akibatnya apa? Akibatnya ada orang yang non-Islam, yang bukan Islam, maka dia malah orang ini orang ingkar. Orang ingkar itu maka disebut orang apa? Orang ingkar adalah disebut orang kafir. Nah, kembali. Kalau Umi katakan orang kafir, ini bukan suatu cemoohan, bukan suatu yang kasar. Tapi kafir itu adalah dari kata kafaro. Bahasa Inggrisnya, kafir adalah kafir. Maka ada istilah bed cover. Jadi bed cover itu apa? Penutup tempat tidur. Bed cover. Kain penutup tempat tidur. Jadi kafir adalah orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Dia menutup diri dari Allah. Jadi artinya apa? Dia ingkar kepada Allah. Dia tidak mau mengakui keberadaan Allah. Maka disebut kafir. Juga disebut kafir, mohon maaf, karena orang itu tidak mau mengakui tentang keberadaan utusan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalnya orang yang Islam, dia tertarik pada Islam, ketika dia belum menjadi mu'alaf, ada tahapannya. Pada tahapan dia mengakui Allah,
tapi tahapan itu dia belum mengakui Rasulullah. Nah, maka dia juga masih belum Islam. Tapi ketika dia sudah menerima keberadaan Allah dan mengakui bahwa Rasulullah adalah utusannya, utusan Allah, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, maka ada orang yang kafir, orang yang bukan Islam dan tidak mau menerima Islam, maka dia menulis buku dengan menyatakan bahwa orang Islam itu mempunyai Tuhan banyak, mempunyai sembahan banyak. Jadi malah dikatakan Allahnya orang Islam itu banyak. Nah, bagaimana dia katakan? Dia mengatakan bahwa coba lihat zat, tulisannya zat itu Z-A-T tanpa D. Zat. Zat itu ada 3. Ada zat cair, zat padat, dan gas. Salah satu dari 3 ini disembah oleh umat Islam. Coba umat Islam menyembah yang mana? Kalau zat air tidak juga, zat gas tidak juga. Terus bagaimana? Zat padat. Zat padat yang mana yang disembah oleh umat Islam? Maka dia katakan yang disembah oleh umat Islam itu adalah zat padat dalam bentuk batu hitam, Ka'bah. Ada yang mengatakan yaitu batu di sudut Ka'bah, yaitu Hajar Aswad. Itulah yang disembah oleh umat Islam. Nah ini contoh konkret. Orang itu menulis buku dan bukunya juga beredar di Indonesia. Kenapa sekali lagi? Dia tidak mengenal kosakata zat. Yang memiliki kosakata zat hanya Islam. Maka terjerumuslah dia di dalam pemahaman tentang Allah. Dia tidak mampu memahami dan kemudian dia menjerumuskan diri menjadi, mohon maaf, menyembah selain Allah. Apa yang disembah seringkali adalah wujudnya, diwujudkan wujud manusia. Oke, next. Maka kita boleh bertanya, apa yang terjadi jika manusia memaksakan diri dengan akalnya untuk berusaha mengenali wujud atau zatnya Allah? Dia nggak punya kemampuan, tapi dia paksakan. Terus gimana? Dia terjerumus nih, dia tersesat nih. Maka akhirnya dia dalam kesesatannya, banyak di antara mereka yang melakukan personifikasi. Tuhan dimakhlukkan. Karena apa? Mustahil, nggak mungkin bisa akal atau indera manusia menjangkau wujud atau zatnya Allah. Maka ketika ia berupaya terus, maka justru akan tersesat dan terjebak pada personifikasi wujud Tuhan. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Maka Tuhan digambarkan sebagai manusia. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Tapi dia memaksakan diri. Akhirnya apa? Dia mengada-ada. Menghayal. Nah inilah yang terjadi. Oke, berikutnya lagi. Kita lihat nih. Kalau saya mengatakan tadi manusia seringkali terjebak pada personifikasi wujud Allah. Jadi mempersonifikasikan Allah, mempersonifikasikan Tuhan. Nah ini contoh di peradaban Yunani kuno, gambar sebelah atas. Yang oleh mereka disembah siapa? Zeus. Zeus itu siapa? Dikatakan Zeus itu bapaknya para dewa. Nah ini sudah.
Maka karena dikatakan bapaknya para dewa, berarti dewa itu manusia. Ada wujudnya. Lah dia bapaknya, maka digambarkan ini orang laki-laki begini. Itu sudah terjadi di peradaban Yunani kuno. Bawah itu peradaban Romawi kuno. Kalau di Yunani yang disembah adalah Zeus sebagai bapaknya para dewa. Kalau di Romawi yang disembah itu Jupiter. Bapaknya para dewa. Versi Romawi, Jupiter. Itu orangnya seperti itu gambarnya. Artinya apa? Beda masa, beda peradaban, tetapi yang dituhankan masih sama. Hanya nama saja yang berubah. Betul nggak? Menuhankan siapa? Walaupun masanya beda, peradabannya beda, tapi mereka belum menemukan Allah, belum menemukan konsep Allah, belum bersentuhan dengan Islam, maka mereka masih juga mempunyai menuhankan khayal-khayal mereka. Oke, namanya yang berubah. Kita juga bisa melihat di peradaban Hindu kuno sampai Hindu modern. Tangannya bukan cuma 2, 3, 4, dan seterusnya. Menyembah banyak Tuhan atau banyak dewa. Ke peradaban Cina, ini Umi salah ketik, nanti Umi akan perbaiki. Peradaban Cina kuno hingga Cina modern, mereka pun punya banyak Tuhan, banyak dewa. Kalau Hindu yang terkenal Brahma, Vishnu, Siwa. Kalau di Cina, ini macam-macam. Yang di tengah-tengah itu dewa perang. Dewa apa namanya? Dewa awet muda juga ada, dewa damai juga ada, macam-macam. Berikutnya lagi kita melihat peradaban Mesir kuno. Di peradaban Mesir kuno ini menyembah juga banyak dewa. Dan lihat, semuanya berwujud manusia. Termasuk siapa? Namanya yang sering kita baca di buku-buku sejarah. Ra, Osiris, Horus, Isis, dan seterusnya yang lain. Tetap mereka menyembah manusia juga. Diwujudkan Tuhannya berbentuk manusia. Berikutnya kita lihat lagi. Di semua zaman, di semua peradaban, karena dangkalnya akal manusia yang sombong, selalu terjebak dalam personifikasi Tuhan. Artinya, Tuhan selalu digambarkan berwujud manusia. Tetapi di setiap zaman dan di semua peradaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan para nabi untuk menjadi penerang, untuk meninggikan akal manusia, sehingga mampu mencapai pemahaman tauhid. Ketika Imam Malik ditanya tentang makna persemayamannya atau arsnya, ars Allah, persemayaman Allah, beliau Imam Syafi'i lama tertunduk dan bahkan mengeluarkan keringat. Setelah itu Imam Syafi'i mengangkat kepala lalu berkata, persemayaman itu bukan sesuatu yang dapat diketahui. Jadi persemayaman Allah itu bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata.
Kaifiah atau caranya bukan hal yang dapat dipahami. Mengimaninya wajib, tetapi menanyakannya adalah bid'ah atau salah. Kenapa? Kalau sudah ditanya berarti kemudian digambarkan. Nah ini. Jadi gimana? Persemayaman Allah itu pasti. Sumbernya dari mana? Dari wahyu. Kalau ditanya, nggak mampu jangkau. Terus apa? Nggak berkhayal. Gambar sampai digambarkan singgasananya Allah. Kursinya Allah. Dibuat gambar seperti kursi kita. Ya nggak bisa. Padahal itu adalah simbol daripada kekuasaan Allah. Gambarkan kekuasaan Allah. Kalau orang gambar, oh kekuasaan berarti pejabat. Pejabat berarti punya kursi. Padahal kita punya kursi masing-masing ya. Maaf ini intermezzo. Berikutnya. Akal manusia yang terbatas tidak akan mampu membuat khayalan tentang zat Allah yang sebenarnya. Bagaimana Allah melihat, mendengar, berbicara, bersemayam di atas arsy-Nya dan lain sebagainya. Kita tidak akan mampu untuk membuat khayalan itu. Sekali lagi kenapa? Akal kita terbatas. Instrumen gitu ya, kalau dalam bahasa sekarang. Instrumen kita itu terbatas. Sebab apa? Sebab zat Allah bukanlah materi yang bisa diukur atau dianalisa. Tidak bisa dikiaskan dengan materi apapun. Termasuk dikiaskan sebagai manusia. Maka cukuplah tuntunan Allah, maka cukuplah tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu Ananda menjadi jelas. Ada istilah yang sering kali kita dengar di masyarakat. Ia telah berpulang ke rahmatullah. Artinya apa? Meninggal. Ia telah berpulang ke rahmatullah. Artinya apa? Meninggal. Lah yang pulang apanya? Ruhnya. Ruhnya pulang. Jasadnya di mana? Dikebumikan. Maka ada istilah dikebumikan itu diapain? Dikubur. Ya dikubur apa? Jasadnya. Jasad itu apa? Fisiknya. Fisik kita ini dari unsur tanah kembali kepada tanah. Ruh dari Allah kembali kepada Allah. Ketika kita ini masih hidup menyatu antara badan kita, jasmani kita, dan ruh kita, ruhaniyahnya, ruh kita, jasad kita, dan ruh kita bersatu, mohon maaf, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mata kita ini nggak akan mampu untuk mengindra Allah. Wujudnya Allah ini nggak bisa kita lihat. Maka mohon maaf, istilah orang-orang sekarang mengatakan dimensinya beda. Kalau kita sudah masuk hanya dengan dimensi ruh, maka insya Allah indera kita juga akan berbeda lagi. Disitulah baru kita disebut dengan istilah kemudian telah berpulang ke rahmatullah. Yang pulang apanya? Ruh kita. Jasad kita ini tetap atau malah kembali ke asalnya, yaitu apa? Tanah dikebumikan. Ini maksudnya.
Mudah-mudahan menjadi semakin jelas. Oke, berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pikirlah kalian tentang makhluk atau ciptaan Allah, tetapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Ini kurang huruf D, bukan zat, tapi zat Allah. Sebab kalian tidak akan sanggup mengira-ngira hakikatnya yang sebenarnya. Nah, hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hidayah. Oke. Demikianlah peran akal manusia dalam masalah keimanan. Akal adalah alat. Sekali lagi baca. Demikianlah peran akal manusia dalam masalah keimanan. Titik. Akal adalah alat pembantu menuju iman. Tapi bukan sumber keimanan. Jelas ya. Akal itu apa? Alat membantu menuju iman. Maka akal yang dibimbing wahyu akan membimbing manusia menuju derajat yang tinggi. Yaitu apa? Yaitu manusia yang mulia. Kita dengar, seringkali kita dengar ayat Allah yang menyatakan ahsanut taqwim. Oke, berikut lagi. Lalu bagaimana dengan menggunakan akal kita menempuh jalan menuju iman? Ini menggunakan akal, sekali lagi, menggunakan akal, pakai akal, menempuh jalan menuju iman. Jadi iman, orang beriman itu seperti apa? Ini nanti dulu. Insya Allah kita supaya nggak terlalu berat ya, dalam kesempatan ini kita cukup sampai kepada tadi. Demikianlah peran akalnya manusia dalam masalah keimanan. Ya. Penting banget kan? Maka mohon maaf, siapa yang terkena wajib sholat? Pertama, yang terkena wajib sholat adalah manusia. Manusia yang mana wajib sholat? Yaitu manusia yang sudah mampu menggunakan akalnya. Istilahnya balik. Maka kalau orang nggak punya akal, Nggak wajib sholat. alias orang yang nggak penuh gitu ya, ada kutip, orang gila, maka dia nggak ada kewajiban sholat. Yang wajib sholat siapa yang punya akal? Jadi orang dewasa yang punya akal maka dia wajib sholat. Ini pentingnya akal. Akal berarti apa? Alat pembantu menuju iman. Orang sholat adalah wujud ketaatan dia. Maka dia masuk, selama dia masih sholat, yang masih tergolong orang beriman. Nah, tapi sekali lagi akal itu bukan sumber iman, bukan alat menuju iman. Gitu ya. Nah, sampai di sini silakan. Sebenarnya silakan nanya jawab, tapi sebenarnya kajian ini ibu-ibu yang pernah mengikuti kajian Umi di RUR itu bisa mendeteksi. Jadi ternyata iman dalam Islam beda sama konsep iman di luar Islam.
Iman di dalam Islam tadi syaratnya sudah ada. Masih ingat tadi syarat-syarat iman dalam Islam di awal. Syarat-syaratnya apa aja? Iman di dalam Islam. Dengan, nah ini. Nah ini ya. Sebelumnya ini. Iman itu apa? Pembenaran yang pasti. Sesuai kenyataan, tidak khayal. Sesuai kenyataan, bukan mengada-ada. Muncul dari dalil, ada buktinya. Nah, itu iman. Tapi kalau iman di luar Islam, iman itu apa? Maka disebut iman itu percaya. Nah, namanya percaya, kata mereka, percaya ya percaya, titik. Tidak perlu kepastian, tidak perlu kenyataan, tidak perlu pembuktian. Nah ini. Jadi sangat beda ya ibu-ibu dan ananda. Iman dalam Islam dan iman di luar Islam itu pemahamannya sangat berbeda. Maka di luar Islam, mohon maaf, banyak yang jatuh terjerumus dalam personifikasi. Tuhan itu punya wujud. Ya sebagai contoh di masyarakat Jerman yang paling banyak kan disebut Tuhan Yesus. Maka ada wujudnya. 100% Tuhan, 100% manusia. Nah ini, ketergelinciran di situ. Mereka tidak mampu menjangkau Allah. Karena salah atau apa ya, istilah keren di Indonesia apa? Gagal paham. Jadi kembali lagi, iman dalam agama kita adalah pembenaran yang pasti. Jadi kita tahu pasti bahwa Allah itu ada. Maka dalam surat Al-Ikhlas, Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dia. Allah itu bukan makhluk. Allah itu, mohon maaf, tidak mempunyai silsilah, tidak mempunyai leluhur, tidak punya keturunan. Allah itu bukan makhluk. Dan tidak ada yang menyamai dia. Tapi Allah itulah tempat bergantungnya semua makhluk termasuk manusia. Luar biasa. Surat Al-Ikhlas hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada yang semisal itu. Tidak ada yang setara Al-Ikhlas di dalam kitab-kitab yang lain. Luar biasa. Dan itulah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam di atas segala-galanya. Andai kata ibu-ibu dan ananda nanti menikmati kajian seperti yang dinikmati di RUR, insya Allah kita akan semakin mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Kita akan semakin tahu ternyata Islam itu tidak ada persamaannya. Islam ya Islam. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan Islam adalah ternyata kitab Al-Quran itu satu-satunya kitab yang terjaga kemurniannya sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Sementara kitab-kitab yang lain sudah banyak yang mengalami distorsi. Insya Allah itu nanti bisa dijabarkan lebih lanjut. Saya kembalikan dulu kepada Dewi. Silakan Dewi. Baik Umi, terima kasih. Jazakallahu khairan, Masya Allah, penjelasan Umi akan menambah kekuatan iman kita. Umi telah menjelaskan dengan rinci, dengan detail, alhamdulillah. Dan kita lanjut dengan pertanyaan ya Umi. Boleh. Ya, silakan. Ya, ini sudah ada, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah kita akan
adakan waktu sekitar 30 menit ke depan. Cukup ya Umi ya? Atau terlalu lama Umi? Umi sampai waktu duhur, hari ini waktu, maaf. Umi sampai dengan maghrib. Ya. Saat ini maghrib di Indonesia. Boleh. Kita Bisa, sampai jam 6 ya sayang ya. Iya betul Umi, Insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya Umi ya. Lancar insya Allah. Insya Allah. Baik Umi, ini dapat pertanyaan yang pertama dari Ibu Endang Hasmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Saya mau tanya, apakah orang-orang Nasrani bisa dikategorikan kafir atau kalau ateis memang kafir? Gitu Umi. Ada sebutan ateis. Kalau ateis ini kan sudah jelas ya, paham semua kita ya. Tapi kalau disebut Nasrani, ini harus kita ketahui dulu. Ahli kitab termasuk Nasrani. Di dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab atau Nasrani juga ada dua golongan. Ada golongan ahli kitab yang beriman, ada golongan ahli kitab yang ingkar atau yang kafir. Lalu orang kafir, orang disebut kafir, disebut ingkar karena apa? Tadi Umi sudah menjabarkan, karena dia mengingkari Allah dan mengingkari utusannya. Dalam hal ini kita berbicara Islam adalah tentang Rasulullah SAW. Itu kafir. Nasrani. Ketika Nabi Isa alaihissalam membimbing mereka, mereka ini masih Nasrani, masih beriman kepada Allah. Dalam kajian yang dinikmati oleh Nur, itu terungkap dengan jelas pembuktian-pembuktian yang sudah Umi sampaikan. Tentang Nasrani yang beriman itu adalah Nasrani yang beriman kepada Allah. Syahadat mereka yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam bila dibawa ke dalam bahasa Arab bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Sampai pada masa itu mereka Nasrani itu beriman. Tapi yang disebut Nasrani kalau untuk saat ini itu syahadat mereka apa? Mereka tidak punya syahadat seperti zaman Nabi Isa, tapi mereka ini dibaptis. Kalimat baptis adalah aku baptis engkau fulan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti bukan apa? Bukan Allah. Tidak ada pernyataan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa saya tidak menyembah apapun, yang saya sembah hanya Allah, itu tidak ada. Tapi dengan dibaptis mereka kemudian mengakui bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dengan mengakui sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus berarti apa? Berarti mereka ingkar Allah. Kalau Rasulullah gimana? Nasrani, mohon maaf, Kristen tidak ada yang mengakui Rasulullah. Jadi mereka ingkar pada Allah dan ingkar pada Rasulullah. Maka kalau disebut Nasrani ini sebenarnya adalah pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih berpegang pada tauhid.
Tapi kalau disebut mereka yang Trinitas, ini bukan lagi Nasrani yang beriman, tapi adalah Nasrani yang ingkar. Nah, Nasrani yang ingkar inilah yang disebut Kristen. Kapan terbentuknya Kristen? Jauh setelah Nabi Isa alaihissalam. Jauh setelah periode Nabi Isa alaihissalam. Yaitu abad keempat, tepatnya tahunnya 325 Masehi. Nah, kalau Umi ditanya, nah sekarang ada nggak Nasrani yang beriman? Jujur Umi sampaikan, Umi sampai saat ini belum pernah melihat ada Nasrani yang beriman. Sisa-sisanya nggak kelihatan. Nah, kemana mereka? Ya, mohon maaf, banyak di antara mereka yang terbunuh dalam pertikaian. Ketika mereka mengubah tauhid menjadi Trinitas, dan kemudian juga sisa-sisanya mereka masuk Islam. Maka kalau disebut saat ini Nasrani yang beriman yang mana, betul-betul Umi tidak melihat. Tidak bisa menyatakan, karena nggak tahu orangnya yang mana. Karena mereka ini menyatakan sebagai Kristen. Kristen maka mereka dibaptis. Tuhannya Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ya jawabannya. Oke, Endang, mudah-mudahan ya. Masya Yang Allah. banyak Ya, tadi Insya Allah. Endang ya. Iya, Mbak Endang, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Endang ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Yang berikutnya Umi ya, dari Ibu Tunit dari Bandung. Bismillah. Umi izin bertanya tentang keberadaan Allah. Sering terjadi perdebatan. Ada ayat yang menjelaskan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ada juga ayat yang menjelaskan Allah bersemayam di arsy. Bagaimana hubungan antara kedua ayat tersebut, Umi? Ya, Umi mengajak kita masing-masing meraba urat leher kita. Penuh urat. Penuh. Dari sini sampai sini. Pertanyaan Umi sederhana. Bisakah kita melihat leher kita tanpa bantuan cermin? Susah ya Umi. Bukan susah sayangku. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya Umi, bisa pakai cermin ya Umi. Bisa tapi pakai cermin kan? Tapi pakai indera nggak bisa kan? Nggak bisa lihat kita. Ini loh keterbatasan indera. Mohon maaf yang tadi pelajaran tadi. Nah demikian pula kalau kita disebut bahwa Allah itu bersemayam pada arsy-Nya, kembali lagi jangan dihayalkan gitu ya. Mohon maaf. Jangan digambarkan, jangan diada-adakan gambarnya. Oh, singgah sananya Allah itu kayak begini. Oh, terus digambar. Nah, itu kita nggak boleh. Urat leher kita nggak bisa lihat, arsy-Nya Allah kita juga nggak bisa lihat. Tapi yang ditangkap adalah, mohon maaf yang harus kita garis bawahi, Allah itu demikian dekatnya dengan kita. Sampai di sini pun kita nggak bisa lihat. Paham ya? Jadi yang kita pahami, yang kita tangkap ini kalimatnya adalah Allah itu sangat dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Lah urat leher aja udah nggak kelihatan, apalagi lebih dekat. Seperti apa dekatnya? Nanti sabar. Kalau kita, badan kita, jasad kita dan ruh kita sudah berpisah, baru kita tahu. Selama masih melekat, ya organ kita ini, instrumen kita ini. Oke. Betul Umi. Betul ya? Iya, Masya Allah. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya Umi.
Dari Mbak Nida ya di Bremen, izin bertanya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah, ruh yang dititipkan Allah, tidak melalui proses manusiawi. Dalam kalimatullah, penciptaannya langsung atas takdir Allah kun fayakun. Bagaimanakah pandangan orang Kristen terhadap hal ini? Itu pertanyaan pertama, Umi. Ada pertanyaan kedua, tapi ini mungkin sudah terjawab di penjelasan tadi yang sama dengan pertanyaan Bu Endang ya, kayaknya tidak perlu ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan berikutnya, saya pernah mendengar orang non-muslim mengatakan bahwa yang mereka sembah adalah pada hakikatnya bukan patung, tetapi Allah. Patung hanya sebagai wasilah saja. Bagaimanakah untuk mengcounter statement demikian? Itu nih pertanyaannya. Iya. Pertama, dalam pandangan Kristen Nabi Isa alaihissalam itu kalau kita buka kitab suci mereka, Bible, ya, Umi menyebutnya Bible, enggak Alkitab, karena Alkitab adalah salah satu nama daripada Al-Quran itu Alkitab. Nah, kenapa kok mereka jadikan nama kitab mereka, menggantikan nama Bible? Ya supaya kitab mereka itu dianggap sama dengan kitab kita. Makanya Umi tetap mengatakan itu adalah Bible. Untuk ada pembedanya istilahnya. Nah, dalam pandangan Kristen, Yesus itu Tuhan. Jadi dalam pandangan Kristen, Nabi Isa itu Tuhan. Maka disebut doktrinnya, doktrin gereja adalah Yesus itu manusia 100%, tapi juga Tuhan 100%. Gimana? Bisa dicerna dengan akal? Tidak bisa. Pakai nalar bisa? Enggak bisa. Jadi gimana? Nah inilah perbedaannya. Iman dalam Islam itu mempunyai syarat 3 tadi yang Umi sebut. Iman itu bisa dibuktikan. Nalar, ada pembuktiannya. Iman itu sesuatu yang pasti. Iman itu sesuai kenyataan. Nah ini, kalau kemudian kedua, lah kalau patung apa patung itu sesuai dengan kenyataan? Kagak. Makanya mohon maaf, ada di Amerika itu suatu dakwah di kalangan Kristen kulit hitam. Amerika adalah suatu kumpulan atau suatu kaum gitu ya yang menyimpan, mohon maaf, menyimpan dendam antara kulit putih, antara kulit hitam dengan kulit putih. Kenapa? Karena kulit hitam merasa mereka itu didolimi oleh kulit putih. Didolimi apa? Ya didolimi karena Amerika itu dulu tanah air mereka dirampas oleh kulit putih pendatang. Oke, kita nggak persoalkan itu sejarahnya. Tapi kemudian ini cara dakwahnya, antara lain di Amerika, pendeta kulit hitam itu membawa poster gambar Yesus, gambar Maria, dalam berbagai macam rupa. Dan kemudian patung juga dibawa. Habis itu si pendeta itu mengatakan, apakah ini Yesus? Dia tunjuk. Apakah ini Yesus? Dia tunjuk. Habis itu apa? Dia ke patung. Apakah ini Yesus? Dia tunjuk. Terus apa? Dia tempeleng patung itu. Dia tonjok poster itu, roboh semua. Dia bilang rasis. Dia bilang. Kenapa dia bilang rasis? Dia bilang apa? Yesus itu Yahudi. Yesus itu bukan orang Hollywood. Yesus itu bukan kulit putih. Lalu Umi kembalikan pada pertanyaan kedua dari Nida yang mengatakan mereka tidak menyembah patung, tapi patung itu hanya sebagai apa ya?
sebagai perantara ini. Nah kalau nggak pakai perantara apa nggak bisa nyampe kepada Tuhan. Makanya justru Islam itu nggak pakai perantaraan. Nida sayang, kalau Nida tahu gambar-gambar Yesus itu nanti tiap bangsa punya gambar sendiri. Suatu saat nanti kalau memang kita pilih kajian itu ya Dewi ya, Umi bisa tunjukkan itu gambar-gambar. Jadi nggak tepat kalau mereka mengatakan bahwa mereka nggak nyembah patung, tapi pakai wasilah, pakai perantara. Itu di katedral, Umi itu kan gimana ya? Umi itu kan tahu karena Umi pernah hidup di kalangan mereka lebih daripada 20 tahun. Itu patung di gereja katedral di Jakarta, misalnya, seluruh dunia juga ada. Itu ada patung Yesus sebesar orang. Patung Maria juga sebesar orang. Maria memangku Yesus yang sedang terkulai karena dia diturunkan dari salib di panggung. Terus Umi lihat di situ di kaki Yesus itu, kaki Maria dan Yesus banyak lilin-lilin dinyalakan. Terus kemudian Umi lihat jarak antara lilin itu dengan orang yang menyalakan lilin, kemudian mereka ambil tempat, kemudian duduk, berlutut kusuk banget. Sambil berderai air mata, memohon semua apa yang dia inginkan di depan patung itu. Tanpa patung gimana? Bisa nggak? Pertanyaannya terus kenapa harus pakai patung? Okay. Kemudian kita ubah lagi. Kita masing-masing punya ayah, punya ibu. Masing-masing kita punya suami. Ada yang mohon maaf suaminya sudah meninggal atau sudah meninggalkan dirinya dan sebagainya. Mama, mohon maaf, Umi nggak ke situ. Tapi Umi ingin menyampaikan, ini kita punya foto dari orang yang kita cintai. Maka foto itu kita simpan. Kalau kita kangen, ingin curhat, kita ambil fotonya, kita kemudian membelai fotonya ini dengan tangan kita. Pertanyaan Umi, mohon maaf, tidak perlu marah. Kalau fotonya kita ganti, misalnya foto orang lain, gimana? Mau nggak? Mau nggak? Kita mengeluarkan air mata, kita membelai foto itu, tapi fotonya kita ganti foto orang lain. Mau nggak kita berbuat begitu? Curhat kepada fotonya orang lain. Mau nggak? Berarti foto itu kita apain? Foto itu kita anggap dia. Dibenarkan ya Umi ya. Nah, tuh. Itulah makanya orang Islam nggak boleh. Jangan menggambar-gambarkan karena Allah itu bukan makhluk. Please deh. Sekali lagi, Allah bukan makhluk. Please deh.
Maka samakah semua agama? Tidak sama, Umi. Ya, itu tidak sama. Jangan khawatir Ibu Nida, Islam itu adalah agama yang sempurna dan berbahagialah kita yang oleh Allah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Enggak semua orang loh mampu jadi Islam. Bahwa kita ini oleh Allah dipilih, diberi Islam, itu pun bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Ayo kita syukur. Kita tuh hamba pilihan Allah ya, Umi. Yes, right. Kita adalah hamba pilihannya. Ahsanu takwim. Sebaik-baiknya makhluk itulah kita. Gak sama dengan mereka. Maka nikmat iman dan nikmat Islam diganti dengan apapun tidak ada tandingnya. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah segala-galanya. Kita boleh hidup misalnya ini ya. Kita hidup di dunia. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita ngaku kaya masih banyak yang lebih kaya daripada kita. Tapi kita punya akhirat. Kepada Allah kita akan berpulang dan kita sudah punya rumah di sana. Kita punya istana di sana. Yang kita bisa menginginkan apapun, maka apapun itu akan terjadi. Kita tidak lagi berpikir tentang kebutuhan fisik kita. Karena kita adalah makhluk Allah yang kekal abadi. Dan kita sedang menuju kepada keabadian ini. Tinggal kita memikirkan bekalnya ya, Umi. Benar sekali Ibu Emma, benar sekali. Oke, barangkali itu Ibu Nida. Mudah-mudahan Ibu Nida bisa menerimanya. Iya, gimana Bu Nida? Insya Allah mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Umi, ini ada raise hand yang angkat tangan dari Ibu Irma Ahmad. Barangkali mau bertanya langsung, Umi. Silakan Ibu Irma. Terima kasih moderator Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam. Ibu Irma, yang manakah Ibu Irma? Ini Umi yang dari RUR. Oke, alhamdulillah. Gimana Bu Irma? Ini Umi singkat aja, Umi mau nanya cuma 2 pertanyaan. Sebelumnya semoga Umi sehat-sehat selalu ya, Umi ya. Amin. Irma juga ya. Amin. Umi, tadi Umi bilang kan, dan kita juga semua tahu bahwa setelah seseorang meninggal, rohnya kan rohnya akan kembali ke Allah, terus jasadnya ke bumi. Nah kan, tapi setelah dari Allah laporan malaikat, terus kan kita roh manusia itu dikembalikan ke jasad ya, Umi ya, untuk ditanya oleh malaikat tentang agama dan nabi. Terus pertanyaannya berapa lamakah roh dan jasad itu bersatu di dalam kubur? Jadi prosesnya itu berapa lama? Apa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Terus yang kedua, kan tadi juga ada ajaran atau yang bisa diterima oleh akal dan ada juga yang tidak bisa diterima oleh akal ya, Umi ya. Ajaran syariat Islam itu. Yang misalnya kalau yang tidak diterima, yang maksudnya bukan diterima, maksudnya kita tidak kita percaya aja gitu. Bisa diindra. Ya benar. Nah itu bagaimana kita mengkategorikan atau mencerna mana kira-kira yang bisa kita percaya aja tanpa kita harus menganalisa dengan akal, atau dan mana saja yang memang kita bisa berpikir dengan akal kita bahwa oh iya benar syariah ini benar, hikmahnya ini seperti itu, Umi. Dan zakilah khair, Umi. Sama-sama Irma. Jadi Irma,
Berapa lama sih pertemuan roh dengan jasad gitu ya? Kalau menurut ukuran manusia, dengan ukuran indera manusia, akal kita menyatakan ya sesuai dengan ada orang yang baru lahir sudah pulang. Ada orang yang 90 tahun belum pulang-pulang. Jadi relatif gitu ya. Relatif, setiap manusia oleh Allah diberi ketentuan yang berbeda sesuai dengan yang bersangkutan. Allah Maha Tahu. Ada orang yang meninggalnya 40 tahun, terus kemudian ada juga orang yang mungkin menunggu sampai 400 tahun dia di alam kubur dan kemudian baru mencapai alam berbangkit. Tapi itulah ukuran manusia yang pakai jasad ini. Tapi ketika kita itu sudah ada di alam sana, alam barzakh, maka ukuran-ukuran manusia itu sudah tidak berguna. Ibaratnya antara orang yang sudah menunggu 400 tahun, orang yang menunggu sampai 1000 tahun, orang yang menunggu sampai lebih lagi, atau orang yang baru seminggu atau beberapa hari, ternyata mengalami hal yang sama. Artinya, hukum masa, hukum waktu itu sudah tidak berlaku. Alam kematian itu adalah sesuatu, mohon maaf, yang syarat dengan cerita ya, dongengnya banyak itu. Tapi mohon maaf, kita hanya mampu memahami saja. Maka itulah pentingnya ada dalil akli, dan dalil nakli. Kalau akal yaitu dalil karena akal ya, dengan dalil nakli. Nakli adalah sumbernya dari wahyu Allah dan percontohan Rasulullah. Nah, maka kemudian mana yang bisa diindra, mana yang tidak bisa diindra. Yang dalil akal itu ternyata adalah suatu yang banyak jumlahnya. Tapi yang tidak bisa diindra itu adalah tentang atau tidak bisa yang paling tepat itu bukan tidak bisa diakal, enggak bisa diindra. Yang tidak bisa diindra itu adalah tentang gaibnya Allah, bil ghaibinya Allah. Jadi tentang keberadaan Allah, ya ini bahasa Indonesia yang tepat. Keberadaan Allah itu tidak bisa diindra. Tapi eksistensinya Allah, seperti yang Umi katakan tadi. Umi ambilkan contoh dari orang atau peradaban yang sangat sederhana, bahkan kita ada yang mengatakan itu peradaban primitif, yaitu Badui tadi. Loh, kenapa kok Umi pakai contoh orang Badui? Ya biar kita ini, mohon maaf, yang sudah berpendidikan, yang sudah mengenyam pendidikan, itu bisa paham terhadap mereka. Mereka saja yang kayak begitu sederhananya, mereka yang kadang disebut begitu primitifnya, itu bisa jawab ketika ditanya, apa kamu mengenal Rabbmu? Apa kamu kenal Allah? Apa kamu ngakuin Allah? Gitulah. Apa kamu mengaku Allah itu ada? Dia bilang apa? Ya bisa. Contohnya dia bilang, ibaratnya dia bilang, itu ada tai onta. Maka buat saya, tai onta itu menunjukkan bahwa onta itu ada. No. Jawabannya namanya orang nomaden, namanya orang yang dianggap primitif, jawabannya ya itulah. Dia siang malam dengan onta, maka jawabannya ya onta, lugas banget. Itu ada tai onta. Berarti pernah ada onta di situ. Jadi satu, keberadaan onta ada dan pernah onta ada di situ.
Artinya apa? Eksistensi onta itu ada. Nah, kita ketika kemudian kita ini ingin mengetahui Allah itu ada atau tidak, ya jangan tanya wujudnya, karena kita nggak mampu. Indra kita ini loh nggak mampu. Jadi bukan karena nggak bisa membuktikan, maka kita harus percaya begitu saja. Enggak. Iman dalam Islam itu adalah satu, ya, keyakinan yang penuh. Kedua, tidak mengada-ada. Ketiga, dalil. Ada bukti. Jadi kembali lagi, yang tidak bisa diindra adalah tentang wujudnya Allah. Bu Irma, mudah-mudahan. Jazakillah khair Umi, insya Allah bisa dipahami. Jadi tentang Allah itu yang kita tidak bisa akal ya. Selebihnya kita bisa berpikir secara akal. Selebihnya indera kita bisa. Indra. Ya okay. Banyak sih sebenarnya udara aja indera kita nggak mampu. Iya. Tidak bisa melihat. Tapi bisa kita rasakan kan ini. Rasakan bisa. Oke. Oke, jazakillah sekali lagi. Alhamdulillah. Umi rasanya masih ingin berlama-lama dengan Umi ini, Masya Allah. Masih ada 4-5 penanya sebetulnya Umi. Cuman ini waktunya sepertinya sudah harus berakhir. Jadi Umi menunggu. Umi menunggu Endang buat kesepakatan dengan ibu-ibu dan ananda yang lain. Bila ingin kajian ini dilanjutkan lagi, ingin kajian yang seperti apa, apakah masuk ke perbandingan agama, karena ananda dan ibu-ibu hidup di Jerman sebagai minoritas, sementara kita pun mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang tepat, agama yang sempurna, dan kita tidak ingin kehilangan Islam, malah ingin berbagi orang terdekat kita juga untuk menjadi Islam, setidak-tidaknya untuk paham Islam, sehingga tidak salah duga tentang Islam, sehingga tidak membenci Islam. Maka ayolah kita ini belajar perbandingan agama supaya kita bisa mendakwahkan Islam kepada mereka dengan cara yang mereka pun paham. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus paham mereka itu siapa, Kristen itu bagaimana, dan kemudian kita berdakwah dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan menarik. Sopan, santun, lemah, lembut, tapi berprinsip. Insya Allah. Silakan dirundingkan. Umi menunggu hasil perundingan. Ya baik, Umi, mungkin yang pernyataan Umi barusan ini sebetulnya ada salah satu pertanyaan dari jamaah Umi yang menanyakan tentang itu, bagaimana menyampaikan tentang perbedaan Islam dan dengan mereka gitu. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan. Insya Allah nanti kita mungkin bahkan ada yang mengusulkan katanya diajarkan lagi NIB untuk sesi berikutnya. Masya Allah. Ya Umi, nanti kita diskusikan lagi gimana baiknya. Alhamdulillah sebetulnya masih terus ingin berlama-lama Umi, tapi ternyata waktu yang harus kita berakhir ya, karena waktu yang terbatas. Umi juga harus siap-siap sholat maghrib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti kita berkabar-kabar lagi Umi ya. Dan mohon maaf kepada para petanya karena pertanyaan tidak bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga tidak menjadi mengecilkan hati atau kecewa ya. Insyaallah nanti Umi akan mungkin bisa dihadir di kota lain, pengajian lain, bisa juga di Bremen insyaallah ya Umi ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bertemu kembali. Amin. Baik Umi, kita mungkin harus berakhir karena waktu yang harus kita akhiri.
sedikit mungkin tadi apa yang Umi sampaikan bisa saya simpulkan bahwa tentang iman dan akal itu sesuatu yang saling berkaitan ya Umi ya. Itu ya kalau iman itu pembenaran yang pasti yang katakan tadi itu sesuai dengan kenyataan dan muncul dari dalil dan bukti-bukti gitu. Bahkan dikatakan bahwa kita sebagai manusia tidak akan mampu menjangkau wujud atau zatnya Allah ya. Tapi eksistensi Allah yang kita bisa jangkau itu dengan adanya bukti Al-Quran tadi Umi katakannya sebagai eksistensi keberadaan Allah, juga alam semesta yang kita bisa beserta istrinya ya yang sebagai bukti eksistensi keberadaan Allah juga. Dan Masya Allah mudah-mudahan kajian hari ini sungguh banyak manfaatnya, insya Allah Umi banyak keberkahan buat kita semua, semakin yakin semakin teguh akan kebenaran Islam kita, semakin yakin dan teguh akan keimanan kita. Semoga Allah tetapkan kita tetap istiqomah di jalan ini. Insya Allah semoga ilmu Umi terus bermanfaat, berkah. Allah catat sebagai amal jariah yang terus mengalir buat Umi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, ini mungkin barang Umi sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Boleh Umi memimpin doa Umi? Ayo. Umi pimpin doa Umi ya, silakan Umi. Sebuah doa yang sangat bagus. Umi kali ini akan mencoba untuk membuat kita semua memahaminya. Karenanya perkenankan kali ini untuk memakai bahasa Indonesia. Dan bila Allah mempertemukan kita, barulah kemudian Umi akan memakai bahasa Arabnya. Ya. Kita awali dulu doa kita dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah terhimpun dalam cinta kepadamu, telah berjumpa dalam taat kepadamu, telah bersatu dalam dakwah kepadamu, telah berpadu dalam membela syariatmu. Maka teguhkanlah ya Allah ikatannya, kekalkanlah cinta kasihnya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati tersebut dengan cahayamu yang tidak pernah sirna. Lapangkanlah dada-dada kami dengan kelimpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal kepadamu. Hidupkanlah ia dengan makrifat kepadamu. Wafatkanlah ia dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah dan sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat beliau, dan juga sampaikanlah salam kepada seluruh umatmu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. 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 Terima kasih Umi atas doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara kajian hari ini sudah selesai. Semoga kajian ini akan memberikan banyak manfaat dan berkah buat kita semuanya. Dan mohon maaf bagi para penanya atau pertanyaan yang belum sempat terjawab dan belum sempat kami sampaikan. Kami mohon maaf lahir batin dan mohon keridoannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bertemu kembali kepada Umi dan bisa menyampaikan apa yang akan ditanyakan. Amin. Amin. Kami ucapkan juga kepada Umi, terima kasih Umi yang sebesar-besarnya. Jazakillahu khairan atas waktunya Umi, juga kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Umi sehat selalu dan masih terus bisa men-sharekan agama Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami semoga Allah meridhoi kita semuanya ya. Amin. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di kajian ini. Jazakumullahu khairan katsiran.
Insya Allah kita akan kajian NIB berikutnya. Wa Baik, untuk jazakumullah mengakhiri khairan. pertemuan ini, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallahumma wa wa bihamdik. bihamdik. Asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta. illa anta. Astaghfiruka wa atubu Astaghfirullah wa atubu ilaik. ilaik. Kami dari panitia penyelenggara NIB, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kekhilafan. Sama-sama. Mohon maaf Lahir batin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan.